You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Nurfa Fitri dari program studi Agroteknologi 2017 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Nah, masuk di video saya ketiga kali ini tentang ketahanan pangan di daerah pada masa pandemi COVID-19. Salah satunya saya sudah berada di kebun, letaknya di Desa Swargabara. Pada saat ini saya sedang berada di kebun tomat. Contohnya nih, kebun ini ditanamin banyak banget komoditi, salah satunya ada tomat, terong, pepaya, maupun cabai. Mari ikutin video ini sampai akhir. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sesuai dengan judulnya, yaitu ketahanan pangan. Apa sih ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Dalam sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan, teman-teman. Sebelumnya saya sudah mewawancarai salah satu petaninya yang ada di Kampung Jawa, khususnya Desa Swargabara. Berikut cuplikannya. Saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu dengan Bapak Pikiran. Bapak, saya di sini akan bertanya beberapa pertanyaan seputaran tentang ketahanan pangan selama pandemi COVID-19, Pak. Jadi, Bapak sudah berapa lama berada di Desa Swargabara ini, khususnya di daerah sini, Pak? Kalau sudah hampir 1 tahun lah. Kira-kira lahan yang Bapak miliki itu buat menanam sayur-sayurannya ada berapa, Pak? Cuma satuan aja, satu tempat. Tempat ya. Apa saja yang ada di lahan ini, Pak, yang Bapak tanam? Sementara ini ada terong, ada tomat. Nah, apakah nanti itu tanamannya akan dijual ke pasar atau untuk dikonsumsi sendiri, Pak? Jual ke pasar. Apakah selama masa pandemi COVID ini harganya itu menurun, Pak? Turun banget ya. Misalnya harganya sebelum pandemi itu harga terong berapa, Pak? Kalau terong sekarang 7.000 ya. Turunnya jauh banget atau enggak? Ya jauh lah. Yang turun jauh banget itu lah tomat. Tomat ya, Pak ya? Iya. Sebelum pandemi harganya berapa, Pak? 12.000. Sekarang harganya? Harganya 5.000. 5.000 ya, Pak ya. Nanam di sini bersama karyawan atau Bapak sendiri? Bapak saya sendiri, ada karyawannya satu. Bantu ya, Pak ya? Iya. Baik, Bapak, terima kasih. Oh iya Mbak, sama. Silakan Pak. Iya, Pak. Jadi teman-teman, saya diberi kesempatan untuk melihat-lihat kebun Pak Sugiran. Tetapi Pak Sugiran tidak dapat menemani dikarenakan beliau mengurus peternakan ayamnya. You can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Luas sekali bukan, teman-teman, lahan tomat yang dimiliki salah satu petani di Desa Swargabara ini. Meskipun sekarang harga tomat sedang mengalami penurunan, tapi tomat-tomat yang dihasilkan tetaplah subur di sini, teman-teman. Karena adanya pandemi COVID-19 ini sehingga membuat harga tomat yang dulunya merupakan harga yang sangat lumayan untuk pendapatan salah satu petani, sekarang sangat berkuranglah dikarenakan pandemi COVID-19 ini.
teman-teman, pemanfaatan lahan pekarangan ini juga sangatlah penting di masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena kita dapat menanam komoditi sayur-sayuran apapun yang ada di pekarangan kita, tanpa kita harus keluar untuk membeli sayur-sayur di penjual, karena di lahan yang kita punyai kita sudah memiliki beberapa komoditi sayur-sayur sebagai keberlangsungan hidup atau menjaga ketahanan pangan kita di masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Salah satunya ya seperti yang ini, yang tadi kita sudah berkeliling-keliling, ada seperti tomat dan yang lain-lain. Mari kita lihat komoditi yang lainnya yuk. Oke teman-teman, kita lanjut ke komoditi kedua, ada jeruk. Oke, kita langsung saja lihat. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Nah, teman-teman, kita masuk ke komoditi ketiga. Ada pepaya. Pepaya juga bisa ditanam di pekarangan, bisa juga digunakan untuk sayur apabila itu pepayanya masih muda, dan bisa juga penggunaan pepaya yang sudah masak sebagai buah. Cocok juga untuk menjaga ketahanan pangan kita selama masa pandemi COVID ini, teman-teman. Tapi apabila teman-teman ingin membuat pekarangan yang langsung dikonsumsi, tanamnya seperti sayur-sayuran, teman-teman. Ayo lanjut ke komoditi selanjutnya. Teman-teman, kali ini kita di komoditi terakhir, yaitu ada tanaman cabai. Salah satunya seperti yang ada di belakang saya. Teman ya, sebenarnya luas. Nih, cabai di sini terlihat banyak yang busuk-busuk dan belum terawat, teman-teman. Dikarenakan kemungkinan harga lomboknya ini sangatlah mahal, namun permintaan pasarnya sedikit. Dikarenakan harga yang mahal, jadi masyarakat kurang berminat untuk membeli. Untuk mempertahankan ketahanan pangan, Pak Sugira bukan hanya budidaya sayur saja. Beliau juga membudidayakan kolam dan juga peternakan di sekitar lahan pekarangannya. Nah, teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana kolam ikan di pekarangan salah satu warga di Desa Swargabara. Ayo lihat ikut. Nah, teman-teman dapat melihat kan di sini ada 2 kolam, di mana kolam ini membudidayakan beberapa jenis ikan. Ini juga termasuk salah satu cara untuk menjaga ketahanan pangan dalam masa pandemi COVID ini, teman-teman. Ikannya bisa dikonsumsi, bisa dijual sendiri. That's my shit, that's my way. Do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my way. Do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Yeah, I said do that, baby, all night long. And I'ma turn off all my phones. You know I hate it when I'm left on. Teman-teman, setelah saya melakukan perjalanan di perkebunan Pak Sugira, saya melanjutkan perjalanan saya untuk mewawancarai beberapa pedagang di Pasar Swargabara. And baby, I want it and I just be honest, cause I just can't front when I look at you. Just keep Kita akan menanyakan dengan salah satu narasumber, yaitu seorang pedagang yang ada di pasar. Nah, pastinya ketahanan pangan ini juga berpengaruh terhadap hasil-hasil pedagang yang ada di pasar. Mari kita bertanya sama pedagang-pedagang yang ada di pasar. Repeat,
model. Gucci Man and Doja Cat, call me El Gato. I'm the big boss and I got big bread. I'm getting big headed and I like good head. I'm not cheap, baby, and I'm sure not selfish. Shaking like Elvis, down that broke my pelvis. Jumping off the top. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Zahra. Di kali ini saya akan mendatangkan seorang pedagang. Itu ada di pasar. Nah, pastinya pedagang-pedagang ini terpengaruh oleh ketahanan pangan yang ada selama pandemi COVID-19 ini. Mari ikuti saya. Baik Ibu, minta di sini saya akan bertanya seputaran ketahanan pangan Bu, tentang kenaikan harga selama pandemi sebelum dan sesudahnya harganya. Nah, kalau boleh tahu saya sedang bersama Ibu siapa? Ibu Ririn. Nah Bu, di sini kan COVID ya Bu ya. Apakah harga dari barang-barang seperti cabai, terong atau sayur-sayuran itu naik, terjadinya kelangkaan atau harganya masih sama? Sama aja sih, Sama aja Bu, dari sebelumnya sama sesudahnya. sempat naik sih waktu itu, naik sekarang kan sudah standar. Kalau boleh tahu itu apa aja yang naik harganya? Kayak bawang merah, Harga normalnya itu berapa dan kenaikannya tuh bisa berapa? kemarin tuh 480 sekilo, tahun lalu 60. Harga normalnya Ini sekarang sudah ada 30 lebih, 35. kalau dengan jahe sendiri ada kenaikan atau tidak? Sekarang sudah turun, Liturnya Bu. Kemarin naiknya sampai harga berapa? 50. Jadi harga barang-barangnya sudah normal sekali ya Bu ya. This is my shit, this is my way. Do it like that and I'll repay it. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Yeah, I said do that, baby, all night long. Problem yang terjadi akibat virus corona ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Tetaplah semangat menjalaninya walaupun keadaan semakin hari semakin sulit. Tetap jaga kesehatan apabila sedang berada di luar rumah. Saya Zahra Nur Fitri, sekian dan terima kasih. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gon' know what That's to my do. shit, that's my way. Do it like that and I'll repay it. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my way. Do it like that and I'll repay it. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Gucci El Dorado, we in Rome, I'm a model. Gucci Man and Doja Cat, call me El Gato.